Oke, selamat malam teman-teman semua. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Malam Kak kedengeran. Oke, sebelumnya saya izin mengklarifikasi dulu kalau Zoom saya itu backgroundnya tidak bisa. Jadi saya pinjam dari punya host dari Kakak Virginius. Sebelum saya me- menjelaskan tentang alur-alur pendaftaran beasiswa unggulan ini, saya mau sebelumnya itu saya ingin memberitahu kepada teman-teman kalau banyak sekali yang DM di Kakak Virginius di Instagram. Nah, karena sebenarnya Kakak Virginius ini adalah seorang konten kreator yang sering berbagi tentang info-info dari info-info beasiswa. Jadi dia bukan info dari beasiswa unggulan sendiri, tetapi ada beberapa beasiswa yang sering dibagikan oleh Kakak Vir. Nah, jadi karena banyak yang DM di Kakak Vir terkait beasiswa unggulan, jadi Kakak Vir menghubungi saya untuk bisa berbagi pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa unggulan tahun lalu. Jadi ini sekedar sharing-sharing aja teman-teman. Ini bukan resmi. Jadi ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait dengan pendaftaran beasiswa unggulan tahun lalu yang saya daftar. Oke. Ini yang daftar sekitar 40-an, yang join segini ya. Mungkin lagi sibuk pun mungkin. Oke, nggak apa-apa. Eh, Bisa digeser, Kak Fir. Oke, sebelum kita masuk di alur-alur pendaftaran dan lain sebagainya, kita harus tahu sendiri pengertian dari beasiswa unggulan itu sebenarnya apa. Jadi, beasiswa unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik program beasiswa unggulan pada jenjang S1, S2, dan S3. Jadi beasiswa unggulan ini tidak hanya untuk S1 saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan S2 dan S3, beasiswa ini sangat terbuka. Jadi bisa nanti kalau punya impian untuk melanjutkan di pendidikan yang lebih tinggi, teman-teman juga bisa mendaftar beasiswa ini. Terus beasiswa unggulan itu terdiri atas 4 kategori. Yang pertama, beasiswa masyarakat berprestasi. Yang kedua, beasiswa pegawai Kemendikbudristek. Terus yang ketiga, beasiswa unggulan penyandang disabilitas dan beasiswa penghargaan. Jadi ini adalah 4 kategori beasiswa unggulan yang eh, tahun lalu ya. Kalau yang tahun ini kurang tahu nanti akan seperti apa, tapi ini adalah gambaran dari yang tahun lalu. Kalau saya sendiri itu dari beasiswa masyarakat berprestasi, teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah jenjang dan sasarannya untuk empat kategori beasiswa unggulan. Yang pertama ada beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Ini untuk jenjang S1, S2, dan S3. Sasarannya adalah masyarakat umum, termasuk siswa lulusan baru dan mahasiswa aktif semester awal yang memiliki rekam jejak prestasi. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai adik atau teman-teman sendiri yang baru lulus dari SMA, bisa sekali mendaftarkan beasiswa unggulan ini yang di tema masyarakat berprestasi. Dan seperti namanya yaitu masyarakat berprestasi, berarti teman-teman juga harus memiliki rekam jejak prestasi teman-teman untuk bisa memenuhi kriteria dari beasiswa unggulan masyarakat berprestasi tersebut. Terus ada yang namanya beasiswa unggulan pegawai Kemendikbudristek. Ini untuk jenjang S2 dan S3. Ini sasarannya itu pegawai negeri sipil atau PNS atau non PNS yang aktif bekerja di lingkungan Kemendikbudristek. Jadi ini untuk orang-orang yang bekerja di Kemendikbudristek, teman-teman. Dan dia ingin melanjutkan kuliah, maka dia juga bisa mendaftar di pegawai Kemendikbudristek. Beasiswa unggulan pegawai Kemendikbudristek
Namun ini hanya untuk jenjang S2 dan jenjang S3. Jenjang S1 tidak tersedia di sini, teman-teman. Terus kategori yang ketiga, ada beasiswa unggulan penyandang disabilitas. Ini untuk jenjang S2 dan S3, seperti apa namanya? Beasiswa unggulan pegawai Kemendikbudristek. Ini untuk penyandang disabilitas sendiri, sasarannya untuk warga negara Indonesia yang memiliki dokumen resmi sebagai penyandang disabilitas, bisa dari rumah sakit, dokter, atau instansi terkait. Jadi, jika ingin mendaftar beasiswa unggulan penyandang disabilitas, seorang warga negara harus memiliki dokumen resmi sebagai penyandang disabilitas. Jadi, eh, dia itu harus apa namanya? Diakui dari rumah sakit, dokter, atau dari instansi terkait. Kalau dia itu adalah seorang disabilitas, maka dia bisa mendaftar beasiswa penyandang disabilitas. Terus untuk apa namanya yang keempat ada beasiswa unggulan penghargaan. Ini untuk jenjang S1, S2, dan S3. Ini sasarannya adalah anak kandung dari orang tua yang gugur saat bertugas atau diakui telah berjasa besar bagi bangsa dan diakui atau dinyatakan secara tertulis oleh instansi resmi atau pemerintah sebagai seorang yang gugur dalam tugas negara atau tokoh pengabdi bangsa. Jadi ini misalnya seperti teman-teman mungkin misalnya ada yang orang tuanya mungkin misalnya meninggal dalam tugas seperti anak dari guru atau anak dari tentara atau polisi yang notabene itu mengabdi sebagai apa namanya abdi negara, maka dia bisa mendaftar di kategori beasiswa penghargaan. Dan ini terbuka untuk S1, S2, dan S3. Oke, next. Next, Kafir. Nah, ini adalah persyaratan umum. Persyaratan umum dari beasiswa unggulan. Ini dari semua kategori ya, teman-teman. Ini dari 4 kategori tersebut. Ini adalah persyaratan umumnya. Yang pertama, dia harus warga negara Indonesia. Jadi, orang luar negeri tidak bisa daftar ini karena ini adalah apa namanya beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi persyaratan umum yang pertama yaitu dia adalah warga negara Indonesia. Terus persyaratan umum yang kedua, dia telah diterima di perguruan tinggi saat mendaftar beasiswa unggulan. Jadi misalnya ada teman-teman yang mahasiswa baru atau yang baru lulus SMA dan ingin mendaftarkan beasiswa unggulan, salah satu syaratnya itu dia harus sudah diterima di perguruan tinggi. Jadi kayak misalnya ketika belum daftar kuliah, tapi mau kepengen daftar beasiswa unggulan, dia tidak bisa teman-teman. Dia harus sudah diterima dulu di perguruan tinggi. Terus persyaratan umum yang berikut, dia tidak sedang menerima beasiswa lain. Ini adalah persyaratan umum yang sangat-sangat diteliti oleh pihak beasiswa unggulan, teman-teman. Karena di setiap semesternya itu pasti ada pengecekan. Jadi kayak ini benar-benar dia cuma beasiswa ini atau tidak? Apakah ada beasiswa lain gitu? Soalnya kalau misalnya ada beasiswa lain juga, dia bisa apa namanya? Diancam bisa dicabut beasiswanya kalau ketahuan dia juga menerima beasiswa lain. Terus persyaratan umum yang keempat ini adalah nilai rata-rata raport untuk mahasiswa baru atau untuk yang baru masuk di perguruan tinggi. Dia harus memiliki nilai rata-rata rapor yang sesuai ketentuan dengan pihak beasiswa unggulan. Ketentuannya itu setiap tahun berbeda, teman-teman. Dan IPK juga untuk mahasiswa ongoing semester 3 atau yang dari semester 2 dan sekarang mau masuk semester 3. Kalau kemarin tahun lalu punya saya itu apa namanya? Minimalnya itu dia tidak boleh di bawah dari 3 plus untuk IPK. Jadi kalau untuk tahun ini sepertinya ada perubahan atau atau tetap sama, mungkin nanti bisa teman-teman cek lagi nanti di forum resminya. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah persyaratan khusus untuk beasiswa unggulan masyarakat berprestasi yang saya daftar tahun lalu karena saya termasuk dalam kategori ini. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar kategori ini, tolong disimak baik-baik ya. Soalnya ini juga salah satu pendukung agar teman-teman bisa lolos di beasiswa unggulan. Yang pertama, dia harus mahasiswa baru dan ongoing atau semester 3. Jadi dia tidak bisa
di semester di atas itu tidak bisa. Kayak di semester 5 begitu dia tidak bisa. Dia harus di mahasiswa baru atau yang baru masuk kuliah dan mahasiswa ongoing atau yang dari semester 2 dari sekarang dia menempuh di semester 3. Terus IPK minimal kurang lebih 3. Dia tidak boleh di bawah. Tidak boleh di bawah 3 ya. Minimalnya 3 lah. Dibuktikan dengan KHS semester 1 dan semester 2. Ini untuk mahasiswa ongoing semester 3. Jadi bagi teman-teman yang mahasiswa ongoing semester 3 bisa menyiapkan KHS semester 1 dan KHS semester 2. Kalau nanti nilainya sudah keluar bisa disiapkan dan pastikan IPK-nya itu tidak boleh di bawah dari 3. Oke. Terus yang kedua adalah nilai rapor. Nilai rapor yang untuk mahasiswa baru ya teman-teman. Nah, nilai rapor ini dia minimalnya 70,00 untuk mahasiswa baru. Jadi dia tidak boleh di bawah itu teman-teman. Ini adalah KKN-nya. Kalau di SMA itu kan KKN, apa kriteria apa itu. Nah, itu dia tidak boleh di bawah 70. Dia harus minimal 70 atau di atas itu. Terus persyaratan khusus yang ketiga dari beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini adalah surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Nah, ini nanti teman-teman bisa dapatnya itu dari beasiswa unggulannya sendiri. Nanti ada template-nya. Karena jadwalnya belum keluar, jadi teman-teman bisa nanti pantau-pantau terus untuk mengunduh template dari surat pernyataan ini. Terus ada surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait. Nah, ini juga template dari pihak beasiswa unggulan, teman-teman. Jadi, ini itu nanti akan diisi oleh eh, apa namanya pimpinan kampus. Jadi kayak kaprodi atau kepala program studi ya teman-teman nanti akan diisi oleh beliau. Kalau pamflet apa namanya template-nya sudah keluar, teman-teman bisa mengunduh ini dan eh, menyerahkan ke beliau untuk diisi. Terus sertifikat bahasa Inggris. Ini untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri. Karena beasiswa unggulan ini apa namanya bukan untuk mahasiswa untuk dalam negeri saja teman-teman. Ketika teman-teman ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, teman-teman juga bisa mendaftar beasiswa ini, beasiswa unggulan. Nah, salah satu syaratnya harus ada sertifikat bahasa Inggris seperti sertifikat TOEFL. Terus bukti UKT pribadi dan UKT kelas reguler. Nah, ini biasanya dari kampus. Kalau bukti UKT pribadi adalah UKT dari teman-teman sendiri. Jadi, nanti teman-teman mungkin bisa mengurusnya di akademik atau di apa namanya di web kampus tentang UKT pribadi teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyiapkan itu. Dan UKT kelas reguler. UKT kelas reguler itu UKT dari keseluruhan prodi. Jadi kayak semua prodi yang ada di kampus teman-teman itu nanti dipertanyakan juga. Jadi itu juga bisa disiapkan. Itu nanti bisa ditanya di akademik atau di rektorat. Itu bisa kalau untuk reguler. Kalau untuk UKT pribadi itu bisa di akademik, akademik di fakultas. Terus surat keterangan aktif kuliah untuk mahasiswa ongoing semester 3. Nah, ini juga penting karena ini surat keterangan aktif kuliah ini dia di dua kan beasiswa unggulan ini ada 2 kali tes. Oh ya, saya belum beritahu. Beasiswa unggulan ini ada 2 kali tes. Yang pertama, tes seleksi berkas dan tes seleksi wawancara. Jadi, dalam kedua tes ini, surat keterangan aktif kuliah selalu dipertanyakan. Jadi, ini teman-teman mohon dipersiapkan. Itu bisa diurus di akademik, di fakultas. Dan LOA, Letter of Acceptance. Nah, ini dari perguruan tinggi, ini khusus mahasiswa baru. Jadi ini apa namanya? Ibaratnya itu surat pernyataan kalau teman-teman itu sudah diterima di kampus, di perguruan tinggi. Ini untuk mahasiswa baru karena mahasiswa baru kan otomatis dia belum ada surat keterangan aktif kuliah. Maka kalau mahasiswa baru persyaratannya dia harus ada LOA ini, teman-teman. Jadi nanti bisa diurus di kampus juga sebagai bukti kalau teman-teman itu sudah diterima di perguruan tinggi. Terus pengalaman organisasi. Nah, ini juga penting. Banyak yang menyepelekan ini, tidak mau join-join organisasi karena katanya bikin ribet dan lain sebagainya. Ternyata salah satu syaratnya adalah join organisasi, teman-teman, di beasiswa unggulan ini. Eh, karena apa namanya? Dari organisasi ini nanti dipertanyakan juga dari beasiswa unggulan apa saja kontribusi teman-teman di organisasi tersebut.
Jadi pengalaman organisasi juga nanti dipertanyakan. Terus pendidikan terakhir dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai. Kalau baru, untuk mahasiswa baru yang akan lanjut ke kuliah, yang baru tamat SMA, itu dibuktikan dengan ijazah SMP, pendidikan terakhirnya, dan transkrip nilai dari ujian nasional SMP. Kalau untuk mahasiswa ongoing semester 3, itu dibuktikan dengan ijazah SMA dan transkrip nilai SMA, apa namanya, nilai ujian nasional di SMA juga. Terus ada esai. Esai ini adalah wajib bagi semua pendaftar beasiswa unggulan di 4 kategori tersebut. Dan ini salah satu persyaratan juga di beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Terus ada prestasi. Prestasi ini dibuktikan dengan sertifikat. Prestasi apa saja teman-teman? Baik di misalnya teman-teman ada mengikuti lomba dan menang, bisa nanti sertifikatnya bisa dilampirkan karena ini bisa menjadi salah satu peluang untuk teman-teman lolos di beasiswa unggulan. Terus pengalaman kerja ini jika ada, ini tidak wajib. Kalau kalau ada bisa dicantumkan, kalau tidak tidak apa-apa karena ini dia bersifat tidak wajib. Terus ada karya. Karya ini juga tidak wajib. Ini jika ada saja. Ini dibuktikan dengan sertifikat. Ini bisa karya berupa apa saja ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman menciptakan sesuatu, terus apa namanya, teman-teman juga mempunyai sertifikatnya, ini bisa dilampirkan. Tapi ini tidak wajib. Ini jika ada. Terus sertifikat kompetensi jika ada. Nah, ini sertifikat kompetensi ini dia seperti sertifikat-sertifikat seminar-seminar atau webinar-webinar yang teman-teman pernah ikut itu bisa dilampirkan. Karena itu juga diperhitungkan juga oleh pihak beasiswa unggulan. Terus mungkin oh ya sama sertifikat UKBI. UKBI untuk beasiswa masyarakat berprestasi. Itu nanti teman-teman bisa cek di laman UKBI dan mendaftarnya di situ. Kalau untuk beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, kalau untuk kategori S1, dia itu minimalnya madya. Madya itu dia tidak boleh dibawa dari 500 nilai UKBI-nya. Itu kalau dibawa bisa teman-teman di apa namanya bisa kalau peluang lolosnya kecil, teman-teman harus di atas dari 500. Jadi saran saya teman-teman banyak kalau sebelum karena masih lama pendaftarannya atau mungkin karena belum ada info, teman-teman bisa mungkin latihan soal-soal UKBI di YouTube atau di TikTok atau dimanapun itu, agar teman-teman ketika tes UKBI nanti, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, bisa di next, next. Bukan, bukan yang pegawai Kemendikbud. Ini adalah uh, persyaratan khusus untuk BU pegawai Kemendikbudristek. Nah, ini bukan khusus mahasiswa, tapi ini untuk uh, orang yang bekerja di Kemendikbudristek. Nah, itu aktif di lingkungan Kemendikbudristek, usia tidak boleh di bawah 32 tahun untuk S2 dan tidak boleh di bawah 46 tahun untuk S3. Nah, sepertinya ini eh, saya geser saja teman-teman karena saya tahu pasti teman-teman fokusnya hanya untuk mahasiswa karena ini kan bukan untuk mahasiswa. Oke, bisa di next. Nah, yang berikut adalah beasiswa unggulan penyandang disabilitas. Mungkin apa namanya? Teman-teman mungkin ada saudara atau keluarga yang mohon maaf mungkin disabilitas, mungkin teman-teman bisa menyarankan beasiswa unggulan ini sebagai acuan untuk mereka kuliah juga. Nah, ini berikut ada saya akan memberitahukan beberapa persyaratan khususnya. Yang pertama, dia adalah seorang penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari dokter atau lembaga terkait. Nah, jadi eh, selain disabilitas, dia juga harus mendapatkan surat keterangan resmi kalau dia itu adalah seorang disabilitas. Nah, itu dia bisa dapatkan dari dokter atau lembaga terkait seperti puskesmas atau apapun itu. Terus, usia maksimal 32 tahun. Nah, karena ini adalah khusus S2 dan S3, dia tidak ada S1. Jadi, untuk S2, dia itu maksimalnya 32 tahun, dan untuk S3, maksimalnya 46 tahun. Untuk IPK minimal 3,25 untuk S2. Jadi,
jika dia ingin mendaftarkan S2, maka IPK-nya itu IPK saat S1-nya minimalnya 3,25. Dan jika dia ingin mendaftar S3, IPK di S2-nya minimal 3,40. Dan persyaratan khusus berikutnya, dia sudah diterima di perguruan tinggi. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau untuk mahasiswa baru, apa namanya, dia itu sudah diterima di perguruan tinggi. Terus apa namanya, melampirkan LOA, melampirkan LOA. Ini surat keterangan kalau dia itu sudah diterima di perguruan tinggi. Terus dokumen rencana studi lengkap ini untuk S2 dan proposal disertasi lengkap untuk S3. Jadi selain esai ada tambahan lagi untuk beasiswa penyandang disabilitas karena dia di jenjang lebih tinggi S2 dan S3, maka persyaratannya lebih tinggi, apa namanya, lebih diperbanyak. Untuk S2 dia harus ada rencana studi lengkap. Jadi kayak rencananya setelah studi itu dia mau ngapain aja. Itu harus ada, dan proposal disertasi lengkap. Ya, ini juga harus eh, ada sebagai persyaratan untuk mendaftar beasiswa ini untuk di S3 penyandang disabilitas. Terus ada esai. Esai adalah hal yang wajib seperti saya bilang tadi untuk 4 kategori. Terus ada surat penyataan sebagai penyandang disabilitas dan tidak sedang menerima beasiswa lain. Ini juga harus, yaitu apa yang paling penting itu tidak sedang menerima beasiswa lain. Terus surat rekomendasi dari institusi terkait. Ini juga perlu dilampirkan dalam persyaratan khusus BU penyandang disabilitas. Oke, next. Oke, yang berikut persyaratan khusus beasiswa unggulan penghargaan. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini khusus untuk anak kandung dari orang tua yang gugur dalam masa tugasnya atau mengabdi kepada negara. Jadi persyaratan khususnya yaitu surat keterangan kematian dari instansi resmi yang menyatakan bahwa orang tua, baik ayah atau ibu, gugur dalam tugas negara atau pengabdian kepada negara. Jadi misalnya dia adalah anak dari guru misalnya. Nah, terus berarti dia harus melengkapi surat keterangan kematian dari sekolahnya, surat kematian dari orang tua tersebut, orang tuanya yang gugur. Jika orang tuanya misalnya tentara atau polisi, jika meninggal dan dia ingin mendaftarkan beasiswa ini, maka dia harus mempunyai surat keterangan kematian dari orang tuanya dari instansi resminya seperti kantor polisi atau tentara gitu. Terus yang kedua, surat keputusan penetapan dari instansi pemerintah yang menyatakan bahwa orang tua diakui sebagai gugur dalam tugas oleh negara. Jadi selain itu, persyaratan ini juga harus mendapatkan surat keputusan penetapan dari instansi pemerintah eh, yang menyatakan bahwa orang tuanya itu benar-benar gugur dalam tugas oleh negara. Terus yang ketiga, bukti hubungan anak kandung seperti akte kelahiran. Jadi ini perlu dilampirkan juga seperti akte kelahiran atau kartu keluarga. Terus yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Ya, karena biasanya ada juga kan beasiswa-beasiswa yang misalnya untuk orang-orang anak-anak yang yatim piatu pasti banyak. Nah, ini tidak boleh menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Terus yang kelima persyaratannya sudah diterima di perguruan tinggi juga. Jadi dia harus sudah terdaftar sebagai apa namanya, salah seorang mahasiswa di perguruan tinggi, baru bisa mendaftar beasiswa ini. Oke, next. Nah, yang berikut adalah dokumen wajib yang harus ada. Ini wajib, yaitu KTP dan atau kartu pelajar. Kartu pelajar ini buat apa namanya, calon mahasiswa yang belum mempunyai KTP, maka bisa melampirkan kartu pelajar dan kartu keluarga. Dua ini adalah hal yang wajib karena di setiap tes itu pasti akan ditanyakan, baik itu tes seleksi berkas dan seleksi wawancara. Oke, next. Nah, berikut saya akan membahas tentang cara mendaftar akun beasiswa unggulan. Teman-teman bisa mencobanya atau mungkin nanti teman-teman bisa mencobanya. Mungkin bisa di Zoom dari yang pertama. Oke, yang pertama
adalah mendaftar ke beasiswa unggulan, yaitu buka browser dan masuk ke halaman beasiswa unggulan, lalu pilih menu pendaftaran. Nah, ini biasanya menu pendaftaran itu masih ditutup, teman-teman. Saya tidak tahu ya kalau sekarang. Kalau tahun lalu itu, ketika saya masuk sebelum ada jadwal pendaftarannya, dia masih ditutup. Jadi, ketika pendaftarannya sudah dibuka, baru dia ada eh, pilihan pendaftaran. Tapi kalau untuk sekarang, saya kurang tahu. Nah, sepertinya belum ada juga. Tapi nanti teman-teman bisa cek itu di halaman resminya. Terus daftar terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Nah, ini teman-teman harus daftar dulu ya supaya akunnya bisa terverifikasi. Oke, turun. Nah, setelah itu kemudian isi dengan lengkap form pendaftaran untuk pembuatan akun. Maaf ya teman-teman, ini ada typo sedikit. Saya sudah tulis Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kemudian isi dengan lengkap form pendaftaran untuk pembuatan akun beasiswa unggulan jika sudah klik tombol simpan. Jadi teman-teman nanti akan diarahkan ke register. Jadi teman-teman akan melengkapi ini semua, terus teman-teman akan eh, disuruh untuk mengklik simpan agar data-data teman-teman itu bisa tersimpan. Oke, terus setelah berhasil, silakan cek email. Jadi di awal tadi teman-teman mengisi email dan nanti verifikasinya itu akan melalui email. Jadi teman-teman bisa cek email untuk melakukan verifikasi akun. Teman-teman perlu melakukan verifikasi akun agar akun dapat digunakan untuk login dan mengusulkan beasiswa. Oke, jadi nanti setelah teman-teman sudah menyimpan data-data dari teman-teman, nanti biasanya teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke email untuk melakukan verifikasi. Oke, di Oke. Nah, setelah itu teman-teman buka email dari beasiswa unggulan dan teman-teman klik tombol konfirmasi akun. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik konfirmasi akun, teman-teman akan diarahkan ke situs itu kembali, ke situs beasiswa unggulan kembali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ketika teman-teman sudah konfirmasi akun. Setelah teman-teman berhasil terkonfirmasi, silakan login menggunakan username, nick, dan password. Passwordnya itu nanti teman-teman buat sendiri. Oke, terus, oke, diturun membuat usulan beasiswa. Oke, setelah teman-teman sudah berhasil login, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pengajuan beasiswa. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa klik menu pengajuan beasiswa, kemudian klik tambah pengajuan untuk mengusulkan beasiswa ini. Nah, ketika teman-teman sudah klik ini, nanti teman-teman akan dikasih pilihan akan mendaftar di kategori apa dari 4 kategori yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, oke, bisa di next. Oke, di zoom, tolong di zoom. Oke, untuk setelah itu teman-teman bisa mengajukan usulan pilihan beasiswanya. Misalnya teman-teman ingin mengajukan BU Masyarakat Berprestasi, maka teman-teman bisa memilih itu. Atau sejenisnya, apa namanya, 4 kategori dari 4 kategori tadi. Setelah itu stratanya S1 atau S2 atau S3, lalu kemudian mengisi status sebagai mahasiswa. Tahun mulai tahun mulai perkuliahan, negara tujuan ya, negara tujuan dari kampus yang akan didaftar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar di luar negeri, negara tujuannya itu adalah negara tersebut. Kalau masih di Indonesia berarti negara Indonesia. Terus universitas tujuan, program studi tujuan, dan status difabel. Setelah semua isian sudah terisi, klik tombol simpan. Jadi setelah teman-teman sudah mengisi ini, teman-teman bisa simpan agar data dari teman-teman itu bisa tersimpan. Oke, next. Nah, setelah itu akan masuk di eh, apa namanya, formulir beasiswa dari 4 kategori tadi. Teman-teman pilih yang mana, maka persyaratannya akan muncul langsung di situ. Jadi teman-teman bisa nanti akan langsung segera melengkapinya dan isi semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat usulan mulai dari menu biodata mahasiswa sampai menu sertifikat kompetensi. Jadi dari 4 kategori tersebut persyaratannya beda-beda. Jadi ketika teman-teman memilih yang mana, maka persyaratannya pun akan sesuai dengan apa yang teman-teman pilih. Jadi nanti teman-teman bisa melengkapinya sendiri. Next. Di atas, ke atas.
Nah, oke, setiap perubahan yang disimpan akan tersimpan sebagai draft dan masih bisa diubah kembali. Anda bisa menekan tombol lanjut untuk melanjutkan isian. Nah, jadi misalnya nih, teman-teman melengkapi berkas, tapi misalnya surat keterangan aktif kuliahnya belum keluar, atau misalnya teman-teman mau mengajukan surat rekomendasi dari institusi, tapi kepala institusinya masih sibuk. Nah, berarti berkas-berkas yang lain itu teman-teman bisa simpan terlebih dahulu, dan teman-teman bisa melengkapi berkas-berkas yang apa namanya yang dari belakang atau yang baru teman-teman lengkapi untuk disimpan. Jadi teman-teman bisa menyimpan berkas-berkas yang sudah ada terlebih dahulu agar tidak apa namanya tidak lupa lah atau tidak terlalu ribet nanti. Karena ini berkasnya sangat banyak. Jadi misalnya sudah ada berkas yang ready, teman-teman bisa upload itu terlebih dahulu. Oke. Jika semua form sudah terisi, masuk ke konfirmasi berkas. Kemudian periksa kembali isian teman-teman dengan seksama sebelum menekan tombol ajukan berkas beasiswa. Karena data tidak dapat diubah kembali jika telah disubmit. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menganggap kalau berkas dari teman-teman itu sudah lengkap, teman-teman harus cek kembali agar tidak ada yang salah. Karena pengalaman tahun lalu, saya itu sempat salah, teman-teman. Saya mengupload surat keterangan aktif kuliah di surat apa namanya rekomendasi dari institusi terkait. Nah, untungnya itu saya belum submit. Jadi saya periksa ternyata ada salah. Jadi saya rubah kembali baru saya submit. Jadi pastikan teman-teman benar-benar teliti dalam mengecek berkas-berkas apakah sudah benar di tempatnya atau belum. Nah, jika teman-teman merasa sudah benar, teman-teman bisa klik submit. Karena ketika teman-teman klik submit, maka data itu tidak dapat diubah lagi karena sudah tersimpan dan otomatis sudah menjadi catatan dari pihak beasiswa unggulan. Oke. Nah, berikut adalah cara mendaftar UKBI. Nah, UKBI itu teman-teman saya jelaskan sedikit. Dia itu sejenis TOEFL tapi dia versi bahasa Indonesia. Jadi dia ada apa namanya? Seperti TOEFL ada mendengarkan, ada membaca gitu. Jadi ini adalah cara mendaftar UKBI karena UKBI ini juga salah satu persyaratan dari beasiswa unggulan. Ini wajib, teman-teman. Ini dari 4 kategori tersebut. Ini seperti esai, dia wajib. Nah, cara yang pertama itu teman-teman nanti bisa kunjungi laman UKBI. Nah, ini UKBI ini bisa teman-teman daftar dari sekarang, teman-teman, karena dia ini daftarnya kapan saja bebas. Dan sertifikatnya itu kalau tidak salah berlakunya sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Jadi teman-teman bisa daftar dari sekarang, apa namanya UKBI, karena dia itu tidak ada pendaftarannya dibuka kapan, tidak, dia bebas. Teman-teman mau daftar kapan saja bisa. Nah, ini eh, cara mendaftarnya. Nanti setelah teman-teman klik halaman resmi UKBI dan sudah masuk ke UKBI Kemendikbud. Nah, teman-teman bisa klik di daftar peserta ujian yang warna ungu. Bisa di zoom, Pak Fir. Nah, ini. Ketika teman-teman masuk, teman-teman klik di daftar peserta ujian yang warna ungu ini. Oke, next. Nah, setelah teman-teman sudah mengklik yang daftar peserta ujian tadi, teman-teman langsung klik di mahasiswa dan umum. Meskipun dia baru, meskipun misalnya ada teman-teman yang baru tamat SMA dan melanjutkan kuliah, teman-teman tetap terhitung sebagai mahasiswa. Dan teman-teman disarankan untuk memilih mahasiswa dan umum ya teman-teman, bukan pelajar. Karena setiap ketiga ini dia beda paket soalnya. Jadi teman-teman bisa memilih yang mahasiswa dan umum. Setelah teman-teman memilih mahasiswa dan umum, teman-teman akan mengisi data peserta tes. Jadi ini adalah data-data yang teman-teman akan isi nanti sebagai eh, apa namanya persyaratan untuk mendaftar UKBI. Jadi ini coba diperkecil, bisa ya di ini di. Nah, oke. Nah, ini adalah data-datanya. Teman-teman mungkin bisa nanti cek sendiri di halaman UKBI-nya. Di laman UKBI-nya, teman-teman bisa daftar dari sekarang. Oke.
Bisa di next. Setelah teman-teman mengisi dari apa namanya data-data tersebut, di halaman paling bawah itu akan lakukan pembayaran. Karena ini tidak gratis ya teman-teman. Karena sertifikatnya itu dia berlaku sampai 3 tahun dan ini tidak gratis. Jadi kalau tahun lalu saya itu bayar 100.000 untuk pendaftaran UKBI teman-teman. Jadi nanti teman-teman pilih apa namanya pilih jenis pembayaran itu nanti pembayaran melalui apa, terus bulan ujian. Jadi teman-teman sendiri yang akan menentukan kapan teman-teman akan ujian. Terus pekan ujian, teman-teman juga yang bisa pilih nanti. Di mana akan melaksanakan tes di Indonesia. Kalau misalnya tesnya di luar negeri, berarti di luar negeri nanti teman-teman. Next. Nah ini paket soalnya teman-teman. Paket soal dari UKBI itu sendiri. Nah ini sebenarnya tidak apa namanya tidak menjadi pertimbangan ya teman-teman. Maksudnya ini teman-teman bisa pilih paket soal yang mana saja. Ini tidak harus paket 2, paket 3 tidak. Kalau dari beasiswa unggulan, yang penting sertifikat UKBI. Dia tidak mempertanyakan kamu ikut paket apa tidak. Dia yang penting ada sertifikatnya. Kalau kemarin saya ikut yang paket satu teman-teman. Karena setahu saya setiap paket itu harganya berbeda-beda. Kalau kemarin paket satu 100.000, bisa jadi paket 2 150 gitu. Dia semakin banyak tesnya semakin mahal teman-teman. Karena berbeda dari paket soalnya. Paket satu dia hanya mendengarkan, merespon kaidah dan membaca. Sedangkan paket 2 dia ada tambahan menulis dan paket 3 dia ada tambahan berbicara. Jadi mendengarkan itu nanti teman-teman, nanti eh, seperti ada percakapan, terus teman-teman menjawab soalnya. Jadi dia seperti TOEFL begitu, seperti tes TOEFL, tes listening. Jadi eh, ada suara, nanti kita akan mengisi beberapa soal. Merespon kaidah itu seperti teman-teman apa namanya menjawab soal yang kayak misalnya dia menjelaskan tentang sesuatu, terus nanti pilihan di bawahnya seperti cari apa namanya kalimat yang tidak benar atau tambah apa namanya tanda koma harusnya di mana. Nah, itu adalah pengertian dari merespon kaidah. Nah, kemungkinan soalnya akan seperti itu nanti. Terus ada membaca. Membaca juga nanti teman-teman ya seperti membaca dan akan menjawab soal. Nanti pilihannya A, B, C, D gitu. Oke. Next, diperkecil. Bisa di ini diperkecil. Oke. Nah, ini adalah strategi dari saya ya, teman-teman. Ini menurut saya, menurut yang saya alami sendiri, ini strategi lolos beasiswa unggulan yang menurut saya, ini menurut saya pribadi sendiri, bukan dari orang lain. Yang pertama yaitu buat esai yang kuat dan jujur. Jadi teman-teman biasanya kan kalau kebanyakan orang mendaftar beasiswa itu pasti mereka menceritakan kesedihan-kesedihan dalam diri mereka, seperti saya adalah orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Pasti kebanyakan seperti itu. Nah, saran saya itu jangan teman-teman. Teman-teman buat esai yang kuat dan jujur. Jujur apa adanya dalam diri teman-teman sendiri. Jadi kayak misalnya teman-teman berprestasi, ya tulis di esainya, saya adalah mahasiswa berprestasi, begini, begini, begini. Jangan menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi di dalam kehidupan teman-teman untuk dilampirkan dalam esai. Karena nanti esai teman-teman akan ditanyakan saat wawancara nanti. Seperti yang saya alami. Saya membuat esai, pas di tahap wawancara, dipertanyakan juga esai saya. Jadi teman-teman buat esai itu yang harus yang jujur, agar teman-teman bisa menguasai apa yang sudah teman-teman tulis. Terus tunjukkan rekam jejak prestasi atau kegiatan sosial. Jadi apa namanya? Jejak prestasi dari teman-teman atau kegiatan-kegiatan sosial dari teman-teman bisa dilampirkan juga di esai karena itu bisa memperkuat esai teman-teman. Karena kebanyakan dari pihak-pihak beasiswa unggulan itu mereka menilainya dari situ. Jadi kayak prestasi teman-teman ini sebenarnya apa, terus apa saja yang sudah teman-teman lakukan di kalangan sosial begitu. Terus strategi lolos yang berikutnya, pastikan dokumen lengkap. Ini harus lengkap. Jadi yang seperti saya apa namanya jelaskan tadi, dicek dulu sebelum disubmit. Terus latihan wawancara, ini juga penting karena nanti wawancaranya itu kurang lebih kemarin saya sekitar 40 menit teman-teman. 40 menit berhadapan langsung dengan pewawancaranya via Zoom. Jadi nanti apa namanya pertanyaannya itu sangat-sangat tidak bisa diprediksi teman-teman karena
sebelum saya masuk tahap wawancara kemarin, saya sudah belajar di beberapa YouTube, TikTok. Ternyata yang keluar lain karena wawancara apa namanya pertanyaan wawancaranya itu sangat-sangat di luar prediksi. Karena pertanyaan wawancara saya kemarin itu terkait esai saya itu satu, terus eh, apa namanya jurusan saya, kenapa saya pilih jurusan itu, terus apa namanya kenapa kamu mendaftar beasiswa ini, kalau kamu diterima kamu akan membuat apa uangnya, kalau jika tidak diterima kamu harus berbuat apa begitu. Nah, ini kalau tips dari saya, jika mereka mempertanyakan itu, seperti misalnya mereka mempertanyakan apa yang akan kamu lakukan ketika kami menerima kamu di beasiswa ini. Maka teman-teman mungkin bisa menjawab, saya akan belajar dengan baik, mempertahankan nilai, eh, menjadi masyarakat apa namanya, menjadi mahasiswa yang berprestasi, agar apa namanya pihak beasiswa tidak menyesal memilih saya. Itu adalah jawaban yang paling tepat, teman-teman. Terus misalnya mereka mempertanyakan, terus kalau misalnya kita tidak menerima kamu, kamu akan berbuat apa? Kamu akan buat apa gitu kan? Nah, itu apa namanya? Teman-teman jangan jawab apa ya? Jawab kayak saya akan mencari beasiswa lain atau seperti itu sepertinya jangan teman-teman. Soalnya apa namanya? Mereka menilai bahwa oh ternyata anak ini bisa saja kita tidak terima karena dia orangnya pasti dia akan mencari beasiswa lain. Apa namanya? Tapi teman-teman misalnya dipertanyakan seperti itu, teman-teman mungkin bisa menjawab kayak saya akan terus mencari kesalahan saya selama wawancara apa namanya selama proses pendaftaran beasiswa unggulan ini dan saya akan mencobanya lagi. Begitu teman-teman. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Karena misalnya teman-teman menjawab apa yang apa misalnya mereka mempertanyakan apa yang akan kamu lakukan jika kami tidak menerima kamu? Terus teman-teman jawabnya, saya akan mencari beasiswa lain. Nah, itu otomatis mereka berpikir bahwa, oh, berarti dia ada opsi lain. Tidak apa-apalah kalau kita tidak menerima dia. Begitu. Jadi, usahakan teman-teman menjawabnya itu seolah-olah teman-teman berpatokan di beasiswa unggulan ini, teman-teman. Nah, terus dari beasiswa unggulan ini, nanti mereka akan menyuruh teman-teman untuk apa namanya memperkenalkan diri dari tahap wawancara ini. Nah, jadi ketika teman-teman memperkenalkan diri, sebaiknya teman-teman jangan menceritakan keresahan dari teman-teman. Kayak misalnya misalnya nama saya Noldi, saya adalah keluarga yang begini-begini, orang tua saya tidak mampu. Sebaiknya jangan teman-teman. Teman-teman ceritakan sesuai dengan apa yang teman-teman daftar. Kayak misalnya teman-teman daftar beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Berarti teman-teman menceritakan itu. Ya, saya adalah mahasiswa berprestasi. Saya eh, juara di tingkat nasional, juara ini, dan saya layak mendapatkan beasiswa ini. Nah, begitu teman-teman. Terus misalnya ada yang penyandang disabilitas bisa menceritakan saya adalah mahasiswa penyandang disabilitas namun berprestasi, dan saya rasa saya yakin saya layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi intinya dari wawancara itu jangan menceritakan keresahan, jangan menceritakan kekurangan dari apa namanya diri kita atau keluarga kita, ekonomi itu lebih lagi pasti banyak yang eh, apa namanya ketika wawancara pasti akan menceritakan hal-hal yang kurang dari ekonomi mereka itu sebaiknya jangan. Itu tidak disarankan. Sebaiknya menceritakan bahwa teman-teman itu berprestasi dan layak diterima di beasiswa unggulan ini. Oke, bisa di next. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin dari sekian ini sebelum saya lanjutkan, mungkin apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Bisa bertanya apa saja terkait beasiswa unggulan ini atau mau tanya-tanya tentang apa? Boleh, saya persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, baik. Penjelasan yang sangat luar biasa dari Kanul dia salah satu penerima beasiswa unggulan. Mungkin dari teman-teman semua ketika sudah mendengar penjelasan yang cukup sangat lengkap, mungkin bisa ada yang mau ditanyakan terkait pendaftaran beasiswa unggulan. Harus tanya loh ya, harus tanya. Harus tanya. Harus tanya. Kalau ha- harus tanya. Karena saya yakin pasti semuanya tidak mendengarkan, harus tanya.
Ayo. Oh, ada dua resen. Oh, oke, baik Kakak Intan Kartika. Oke, silakan bertanya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Izin saya bertanya. Nah, untuk beasiswa yang Kakak ambil itu kan beasiswa masyarakat berprestasi. Apakah wajib memiliki misalkan prestasi untuk tingkat tertentu gitu? Atau tidak memiliki prestasi di tingkat tertentu, tapi kayak memiliki pengalaman? Kan saya pernah mengikuti OSN, tapi belum rezekinya untuk lolos. Nah, gitu diceritakan di esainya, itu boleh tidak, Kak? Tapi tanpa, kan nggak ada sertifikatnya, nggak usah nyertain sertifikat. Itu gimana Kak menurut Kak? Oke, baik, terima kasih untuk Kak Intan atas pertanyaannya. Jadi izinkan saya menjawab ya. Kalau pengalaman saya kemarin, saya juga mendaftar beasiswa masyarakat berprestasi ini cuma modal dua sertifikat saja, Kak Intan. Jadi sertifikat saya itu yang pertama itu tingkat fakultas dan yang satunya itu tingkat nasional. Ya, yang satunya itu tingkat nasional. Dan apa namanya saran saya, kalau misalnya kita kurang di sertifikat, kita perkuat di hal-hal lain seperti esai. Kita perkuat itu, kita buat esai yang benar-benar baik agar bisa menjadi pertimbangan dari pihak beasiswa unggulan. Nah, selain itu juga dari sertifikat kompetensi, kayak webinar-webinar atau seminar-seminar mungkin eh, bisa dicantumkan. Itu bisa diperbanyak. Khusus apalagi yang internasional. Yang internasional itu sangat-sangat besar peluangnya untuk yang seminar. Nah, jadi jawabannya itu, Kak. Kalau misalnya kurang di sertifikat prestasi, bisa diperkuat di hal-hal lain kok. Kayak di esai, ya esai itu yang harus paling diperkuat. Karena nanti eh, di esai itu kita tidak hanya sekedar menulis, karena esai kita itu akan kita pertanggungjawabkan di saat sesi wawancara nanti. Jadi esai itu harus diperkuat. Kalau misalnya kurang di sertifikatnya, bisa kok. Saya cuma kemarin cuma dua sertifikat aja kok, Kak. Kak bisa sudah menjawab Kak atau ada yang kurang? Baik Kak, sudah terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Intan. Oke, mungkin ada lagi teman-teman. Ayo. Oh, ini ada di kolom komentar ya. Kak Siti Hajar. Permisi Kak, izin bertanya sebelumnya. Apakah latar belakang atau kualitas kampus juga mempengaruhi tingkat penilaian kelolosan ya? Oke, pertanyaan sangat-sangat bagus ya. Ini juga saya lupa jelaskan tadi. Ini juga. Jadi, iya, jawabannya iya Kak. Karena minimalnya itu akreditas B untuk diterima ya. Karena saya kemarin kan kan kita setelah apa namanya lolos beasiswa unggulan kan kami dikumpulkan di satu tempat. Nah, itu dijelaskan oleh pematerinya. Kalau rata-rata yang diterima itu akreditas kampusnya minimal B. Jadi selain di bawah itu diterima, bisa diterima juga, tapi itu dia masih di bawah dari yang akreditasnya B lah. Tapi tidak itu tidak apa namanya tidak membuat apa ya tidak membuat dia itu tidak diterima tidak kok. Ketika persyaratannya lengkap dan bagus, dia bisa saja diterima. Jadi aman-aman aja kok. Tapi kalau yang dijelaskan saat kami dikumpulkan kemarin itu berpengaruh juga sebenarnya Kak. Kalau akreditas kampus, ya dia minimalnya B, minimal. Saya lupa jelaskan ya. Oke. Apakah sudah menjawab Kak Siti Fajar? Siti apa tadi? Iya, Siti Fajar lagi. Terus siapa lagi yang ada lagi yang mau bertanya? Minta tolong di raise hand. Kak Aisyah. Oh, ada Kak Aisyah Hidayah. Iya, Oke, Kak permisi Aisyah Kak. Hidayah, Iya, silakan. iya. Jadi gini Kak, Nol mau tanya. Untuk surat keterangannya tuh harus tanda tangan basah atau enggak? Soalnya kan dari sistem TU FIP kita kan sistemnya kan serba online gitu kan, jadi secara digital. Karena saya tuh sempat tanya-tanya dan juga cari-cari info itu simpang siur. Ada yang mengatakan itu harus basah, ada yang
juga itu boleh digital. Begitu. Jadi kayak eh sama aja online ataupun basah tuh boleh atau memang harus basah. Oke, untuk tanda tangannya. Kalau tanda tangannya itu bisa basah, bisa tidak basah ya. Bisa bisa dari digital dan non digital. Tapi sebaiknya yang tidak digital. Kalau misalnya kepala institusinya bisa berkenan untuk menandatangani, lebih baik yang tanda tangan basah, tanda tangan langsung dari kaprodi atau dari kepala pimpinan tersebut. Kalau misalnya dia lagi sibuk atau lagi keluar kota, sementara pendaftarannya sudah di depan mata, tidak apa-apa kok yang basah. Itu juga tidak apa-apa, itu sah kok. Dari beasiswa unggulan sah kok yang basah. Oke. Apakah sudah menjawab atau ada yang kurang dari Kak Isah? Cukup, makasih. Oke, sama-sama. Tadi siapa yang resen tadi ya? Oh, Kak Aulia. Halo, Kak Aulia. Halo, permisi Kak, mau tanya, Ya, Kak Aulia. apakah, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, terdengar. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya Kakak, apabila saat pada semester selanjutnya setelah kita menerima beasiswanya itu, eh, kita mendapati IPK kita itu di bawah batasnya. Katanya kalau S1 itu batasnya 3 ya. Itu apakah bakal langsung dicabut beasiswanya atau ada kesempatan lain untuk bisa eh, dibatalkan pencabutannya. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Aulia atas pertanyaannya. Dan saya ingin izin menjawab ya, sesuai dengan apa namanya pengalaman saya sebagai penerima beasiswa unggulan. Jadi jawabannya itu ketika kita IPK kita di bawah minimal, kayak misalnya minimalnya 3 nih, terus IPK kita 2,9. Itu yang pertama itu diberikan peringatan oleh pihak beasiswa unggulan. Jadi berikan peringatan karena kan kita juga sebagai mahasiswa harus sadar kalau kita mendaftarkan mahasiswa masyarakat berprestasi berarti kita juga harus berprestasi dong. Nah, jadi yang pertama itu diberikan peringatan dulu terlebih dahulu oleh pihak beasiswanya. Peringatannya bisa berupa teguran ya kayak eh, kita membuat surat pernyataan berjanji tidak akan begini lagi atau misalnya kita akan rajin berkuliah dan mendapatkan nilai yang baik. Terus ada peringatan kedua itu UKT apa namanya? Biayanya itu dipotong, dibagi dua, biaya uang sakunya. Jadi kayak uang sakunya saya belum mau sebut ya. Nanti teman-teman tahu sendiri. Misalnya uang sakunya misalnya 6 juta misalnya. Nah, terus eh, ketika sudah diberi peringatan, terus yang keduanya teman-teman masih melakukan yang hal yang sama. IPK-nya di bawah 3, berarti teman-teman hanya menerima 3 juta. Dia dibagi dua teman-teman. Terus peringatan ketiga, maka otomatis dicabut. Karena itu sama saja dengan teman-teman tidak bertanggung jawab atas beasiswa ini. Jadi kayak pasti nanti pihaknya itu mikir, loh kenapa sih kita kasih orang ini kalau dia kuliahnya main-main gitu kan? Pasti mereka juga mikir kayak gitu. Jadi inti dari jawabannya itu ada peringatan pertama dan peringatan kedua sebelum peringatan ketiga yang akan dicabut beasiswanya. Itu Kak Aulia. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih Kakak. Ya, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, Kakak Juliet Reza. Oke, baik. Kakak Juliet, pertanyaannya. Oke, ya selamat malam Kak Aldi. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apabila kita memiliki prestasi, eh, apakah boleh itu prestasinya itu haruskah di akademik? Kalau misalnya kita punya prestasi di non akademik, apakah boleh dicantumkan? Dan itu apakah ada periodenya? Kayak misalnya kita udah dapat itu dari tahun lalu, apakah tetap bisa ditambahkan atau tidak? Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Kak Juliet. Ya, terima kasih pertanyaannya juga mengingatkan saya kalau saya lupa jelaskan tentang prestasi. Prestasi itu bisa di akademik dan non-akademik. Jadi misalnya teman-teman ada prestasi di non-akademik seperti lomba OSN atau hal semacam lainnya yang non-akademik, sertifikatnya bisa dilampirkan dan tidak diperhitungkan kapan teman-teman mengikuti apa namanya eh, lomba tersebut. Kayak misalnya teman-teman OSN-nya SMP, bisa kok dicantumkan. Kan itu menganggap apa namanya dianggap teman-teman berprestasi. Jadi teman-teman bisa mencantumkan sertifikat itu di tahun berapapun itu. Misalnya 10 tahun lalu, 2015, juara OSN tingkat nasional, bisa sertifikatnya bisa dicantumkan. Dan itu juga itu menjadi peluang yang besar. Karena beasiswa unggulan itu sertifikat itu sangat-sangat berpengaruh dan esai. Jadi inti jawabannya itu bisa dari untuk non akademik juga bisa dan tidak diperhitungkan tahunnya, kapanpun bisa. Oke. Apakah sudah menjawab Kak Juliet? Baik, terima kasih Kak Noldi untuk penjelasannya. Oke, sama-sama Kak. Oke, teman-teman, apakah ada lagi pertanyaannya? Ayo, apakah sudah cukup teman-teman? Sudah paham tentang beasiswa unggulan ini sehingga tidak mau bertanya lagi? Oh, oke. Ada yang di kolom chat. Misalnya sertifikat dalam bentuk tim apakah bisa dicantumkan? Oke. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Rokus Arakian Bahi. Misalnya sertifikat dalam bentuk tim itu eh, gimana ya? Ini juga saya dapat apa namanya dapat sharing juga tahun lalu. Itu sebenarnya bisa dicantumkan tapi kemungkinannya kecil, Kak. Karena dia itu lebih mengutamakan pribadi kita sendiri sebagai pendaftar beasiswa. Jadi itu dia prestasi dari diri kita sendiri. Kalau tim juga, tapi tidak apa-apa kok dicantumkan sebagai portofolio. Tidak apa-apa kalau untuk sertifikat tim, tapi ya itu tadi. Dia itu peluangnya tidak sebesar dari sertifikat pribadi, Kak. Sertifikat dari diri sendiri yang ada nama kita. Soalnya ini kan untuk pribadi. Jadi kayak kalau misalnya mencantumkan sertifikat tim, kayak apa ya? Kayak peluangnya kurang gitu loh. Tapi tidak apa-apa kalau ada bisa dicantumkan. Bisa. Oke. Aman-aman saja. Yang penting sertifikatnya ada dan membuktikan kalau kita itu adalah orang yang berprestasi. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Tidak ada. Apakah sudah cukup atau masih ada lagi? Masih ada yang kurang paham? Oh, Kak Jihan. Kalau izin bertanya untuk misal kita punya karya tapi karyanya tidak dilombakan itu bisa dicantumkan. Bisa, Kak? Bisa. Itu eh oh karya di bagian karya. Oh, kalau di bagian karya itu ya, Kak. Kalau tahun lalu punya saya itu saya di bagian kan di bagian apa namanya di bagian pemberkasan kan ada karya nih. Nah, setelah kita mencantumkan karya itu ada sertifikatnya, Kak. Saya lupa jelaskan. Nah, itu harus 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 dilombakan Kak. Sebaiknya. Nah, ini juga menjadi catatan penting ya teman-teman. Kalau tahun lalu itu sebelum saya mendaftar beasiswa unggulan, saya itu mencari lomba-lomba online, lomba-lomba menulis-menulis online yang apa namanya bisa dicari di Instagram. Itu teman-teman bisa cari di situ untuk memperbanyak sertifikat dan karya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kajian itu tidak bisa dicantumkan Kak, karena dia harus mempunyai sertifikat untuk karya. Karyanya itu dia harus mempunyai sertifikat. Begitu Kak Jian. Baik Kak, sama-sama Kak. Oke, apakah ada yang masih ditanyakan atau masih ada yang bingung terkait beasiswa unggulan? Sebelum kita lanjut. Oke, apakah sudah cukup teman-teman? Oh, tidak ada suara. Oke, sepertinya sudah cukup.
kita apa namanya? Kita lanjutkan. Mungkin Kak Fir bisa lanjut share screen di apa namanya? Di next slide-nya. Oh, sabar-sabar, masih ada yang bertanya. Masih ada yang bertanya. Untuk PTN atau PTS itu yang diberikan kampus mana saja ya, Kak? Untuk PTN atau PTS itu yang diberikan kampus mana saja? Oh, itu kalau setahu saya itu kampusnya bermitra dengan BU ya, teman-teman. Tapi setahu saya kalau untuk PTN itu semua PTN di Indonesia itu bermitra kok dengan BU. Kalau untuk PTS saya kurang tahu, Kak. Iya. Jadi mungkin Kakak bisa mencari infonya di apa namanya? Forum beasiswa unggulan atau di searching-searching di Google. Soalnya kalau untuk tapi kalau untuk PTN aman, Kak. Soalnya PTN di seluruh Indonesia itu bekerja sama dengan beasiswa unggulan. Kalau untuk PTS saya kurang tahu, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Apakah sudah cukup, teman-teman? Oke, sepertinya kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa lanjut ya, teman-teman. Mungkin bisa di slide berikutnya, Kak Fir. Oke, ini adalah kesimpulan dari semuanya. Semua dari yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Jadi beasiswa unggulan bukan hanya soal pintar, tapi soal kesiapan dan kontribusi. Jadi banyak kok yang pintar, tapi karena mereka nggak niat, mereka jadinya tidak mendapatkan beasiswa unggulan, teman-teman. Jadi intinya itu kesiapan dan kontribusi. Yaitu siapkan dokumen, perkuat niat, dan pahami arah tujuan studi, serta kontribusimu ke masyarakat. Ini adalah apa namanya kesimpulan yang paling penting. Karena semuanya itu dari niat, teman-teman. Karena pasti teman-teman akan mengalami hal yang namanya capek, seperti menyusun berkas, bolak-balik kampus, terus misalnya meminta tanda tangan dosen yang nggak ada. Nah, itu teman-teman harus niat, harus perkuat niat dan pahami arah tujuan. Saya niat akan mendaftar beasiswa ini, pasti semuanya akan dipermudah. Terus setiap orang punya peluang yang sama, teman-teman. Latar belakang juga bukan menjadi penghalang. Beasiswa unggulan ini tidak memandang kita itu anak siapa. Bahkan anak Jokowi pun kalau misalnya daftar beasiswa unggulan, anaknya Prabowo misalnya, daftar beasiswa unggulan, mereka juga harus mengikuti tes kok, teman-teman. Ini tidak ada yang namanya orang dalam. Jadi setiap orang punya peluang yang sama. Latar belakang itu bukan menjadi penghalang untuk teman-teman mendapatkan beasiswa ini. Terus, esai adalah cerminan dirimu. Gunakan esai untuk menunjukkan siapa kamu, apa mimpimu, dan bagaimana kamu akan berdampak. Jadi, membuat esai itu ya seperti saya katakan tadi, buatlah yang kuat dan jujur. Jangan mengada-ngada esainya, karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan tulisan kita itu sendiri, teman-teman. Terus, yang keempat, kesempatan tidak datang dua kali. Pantau informasi resmi dan jangan menunda proses pendaftaran. Ketika teman-teman memantau informasi dan apa namanya sudah ada tentang proses pendaftaran, langsung gas teman-teman, gaspol, langsung daftar, jangan nunda-nunda, jangan nunggu teman lagi, langsung daftar. Karena kesempatan ini tidak datang dua kali teman-teman. Ini adalah beasiswa yang sangat-sangat membantu karena dia tidak memandang pekerjaan orang tua. Karena kan banyak beasiswa yang misalnya anaknya pegawai tidak bisa, anaknya PNS tidak bisa untuk mendaftarkan beasiswa. Nah, ini beasiswa ini sangat-sangat apa namanya? Berbeda. Dia itu tidak memandang pekerjaan orang tua. Jadi, ini kesempatan tidak datang dua kali. Ketika sudah dapat info langsung daftar, teman-teman. Kalau bingung nanti bisa tanya-tanya di saya atau tanya-tanya di Kak Fir nanti. Terus
kamu layak mencoba. Jangan tunggu sempurna untuk mendaftar. Kayak misalnya teman-teman takut nih mau daftar karena tidak ada sertifikat, tidak ada apa namanya ukbinya kecil atau tidak mengikuti organisasi. Nah itu apa namanya teman-teman jangan jangan seperti itu. Layak mencoba. Jangan tunggu sempurna. Daftar saja dulu teman-teman. Urusan berhasil atau tidaknya itu dari belakang. Intinya kita sudah mencoba. Banyak juga penerima beasiswa memulai dari ragu-ragu. Yang penting mulai dulu. Sama seperti saya. Saya dulu eh, ragu-ragu. Yang penting itu gas dulu. Apapun yang terjadi nanti itu urusan belakang. Intinya kita mulai dulu. Lebih baik apa namanya mencoba dan gagal daripada gagal mencoba. Oke, next. Bisa di next, Kafir. Nah, berikut adalah lampiran dari surat-surat beasiswa saya. Mungkin bisa di zoom Kafir satu-satu biar teman-teman bisa tahu. Ayo teman-teman, mau dilihat ya teman-teman. Ya, ini yang pertama, surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Ini template-nya dari beasiswa unggulan itu sendiri, teman-teman. Ini contohnya itu seperti ini. Nanti teman-teman tinggal isi nama, tempat tanggal lahir, nik, perguruan tinggi tujuan, program studi, dan jenjang studi lanjutnya itu dilanjutnya di studi, apa namanya, di mana. Kalau di S1 berarti S2 sama S3-nya itu nanti dicoret, seperti ini. Begitu juga kalau misalnya S2, S1 sama S3-nya dicoret, begitu. Oke, ini, oke, mungkin berikut. Bukan yang nomor 2 tadi. Kembali. Itu yang berikut adalah pengalaman organisasi. Ini pengalaman organisasi saya yaitu himpunan mahasiswa dan organisasi siswa. Ini di masa-masa SMA juga bisa teman-teman. Intinya organisasi. Tapi organisasinya itu berhubungan dengan pendidikan. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah contoh surat rekomendasi dari pimpinan. Mungkin bisa di zoom. Nah, ini adalah nama dari kaprodi saya, kaprodi S1 PG PAUD. Jadi di sini beliau mengisi dari yang bertanda tangan bawah ini, terus di scroll ke bawah. Ini nanti diisi oleh kita sendiri. Nah, terus yang di bawah ini nanti diisi oleh beliau sebagai seorang kaprodi. Penilaian terhadap kita. Nanti ini diisi dari beliau. Yang di sebelahnya, Kak Fir, di sebelahnya. Agak diperkecil. Nah, ini adalah tulisan dari kaprodi. Jadi ini apa namanya? Sebagai catatan kalau kita itu layak atau tidak. Nanti kaprodi itu memberikan rekomendasi melalui catatan ini. Terus nanti di bawahnya itu ada tanda tangan dari kaprodi. Ya. Ini adalah surat rekomendasi dari pimpinan ya teman-teman. Ini adalah esai. Oh ya, esai itu, aduh, lupa jelaskan lagi. Kalau esai itu teman-teman, dia itu 1.500 kata kalau kemarin. Nah, 1.500-nya itu, dia bukan minimal, bukan maksimal. Harus pas 1.500. Kemarin saya mengetik esai, saya pikir maksimalnya itu 1.500 kan. Terus saya ketik esai itu sekitar 1.470-an kata. Ternyata tidak bisa disubmit. Dia harus pas 1.500. Harus pas teman-teman. Ini untuk gambaran untuk esai tahun lalu ya teman-teman. Kalau untuk tahun sekarang saya kurang tahu. Tapi kalau tahun lalu itu harus pas 1.500, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, next. Oh, ini adalah prestasi ini saya cuma menggunakan dua sertifikat ini teman-teman. Yang juara apa namanya? Yang juara satu videografi ini tingkat fakultas di kampus dan yang kedua ini tingkat nasional. Itu dia lomba nulis, nulis puisi dan cerpen. Oke, next. Ini adalah karya-karya yang sudah ada sertifikatnya. Ini yang bagian kiri itu cerpen, yang bagian kanan itu puisi. Oke, sudah. Next. Ini adalah sertifikat kompetensi yang seperti saya bilang tadi kayak seminar-seminar atau webinar-webinar itu, teman-teman.
Ini teman-teman bisa mencantumkannya juga nanti. Kalau ini yang saya ikuti, yang saya cantumkan itu yang internasional, teman-teman. Karena yang internasional itu peluangnya lebih besar. Oke, next. Nah, ini sertifikatnya. Next. Oke, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata atau kesalahan dalam menyampaikan semua ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada, oh, kalau boleh tahu Kak, daftar BU semester berapa? Oh, kalau saya itu daftarnya ongoing Kak. Saya daftarnya semester 3. Ya, daftarnya semester 3. Oke, Oke, mungkin ada yang masih bingung kah tentang BU ini? Mungkin boleh tanya lagi. Belum kita tutup. Oke, baik teman-teman. Kalau misal sudah tidak ada lagi, kami tutup ya. Mungkin semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Teman-teman ambil baiknya, yang tidak baik jangan diambil. Semoga teman-teman semua bisa menjadi Award BU 2025. Saya tunggu nanti. Karena Award Award BU itu ada grupnya kok. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Baik, terima kasih Kak. Kalau Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk Kak Noldi yang sudah menyampaikan pemaparannya terkait tentang pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak ya, cukup detail dari Kak Noldi tentang apa itu beasiswa unggulan, bagaimana cara mendaftarnya, serta apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi, untuk adik-adik yang mau mendaftar beasiswa unggulan di tahun 2025, eh, dari Kanoldi yang sudah dijelaskan Kanoldi, yaitu perlu persiapan sejak dini ya. Jadi untuk adik-adik semua, kalian yang semua yang telah bergabung di webinar ini adalah tonggak awal dari teman-teman semua untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk mendaftar beasiswa unggulan. Jadi harapan dari saya dan Kanoldi, teman-teman yang bergabung di webinar ini bisa lebih awal gitu untuk mempersiapkan berkas-berkas agar saat pendaftarannya nanti lebih mudah. Jadi itu saja untuk webinar malam ini. Oh, oke. Dan tadi juga ada yang chat di grup, ada yang telat masuk. Nah, di sini mungkin kita buka lagi sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Gimit ini ditutup. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri Gimit pada malam hari ini. Oke, tapi sebelum itu kita dari saya, Kafir, minta izin ke adik-adik semua untuk on cam kita untuk sesi dokumentasi ya. Oke, yang lain bisa on cam ya kita untuk sesi dokumentasi. Oke, yang belum on cam bisa on cam ya. Satu, dua, tiga. Sabar.
Oke, lagi gaya. Oke, sabar. Oke, baik untuk adik-adik yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini, saya eh, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi pada Zoom meeting pada malam hari ini. Harapannya teman-teman atau adik-adik sekalian bisa menjadi penerima beasiswa unggulan di tahun 2025. Oke, oke, saya akhiri Zoom meeting pada malam hari ini. Selamat istirahat. Semoga kalian menjadi penerima beasiswa unggulan di tahun 2025. Amin. Terima kasih.